P3K walaupun paruh waktu itu prosesnya sama susahnya kayak PNS sama gitu. Dan mereka punya kapasitas yang sama kok gitu loh. Saya ketemu mereka berkapasitas semua. Tinggal ayo deploymentnya, pengoptimalannya harus optimal. Kami sudah mulai berbincang kan ASN ada PNS, ada P3K, satukan saja PNS semuanya. Nah, terus bagaimana pengelolaannya? Monggo, kalau mau dipusatkan semua lebih bagus. Contoh, karena di India itu PNS itu menjadi jejaring bukan cuma keamanan, tetapi jejaring kohesi sosial. Kalau dia karena PNS, maka pikiran dia NKRI sekali. Semuanya itu pokoknya harus menyatukan, menguatkan NKRI. Saya setuju. Dimudahkan dan angkanya kan tidak besar cuma 6. Total tuh kita sekarang tuh ASN itu ada hampir 6 jutaan. 2,5 juta PNS, 3,5 juta P3K. Sekitar itu angkanya. Dan itu mudah kok dengan digitalisasi yang ada, kemampuan BKN semuanya sudah terrekod. Tapi kemampuan negaranya Pak untuk menanggung itu? Nah kalau buat saya dua perspektifnya. Kita sibuk mikirin negara dulu, lebih baik sibuk jagain 6 juta ini. Baru tugas negara mencari bagaimana membiayai mereka dengan deployment. Kan banyak sekali pekerjaan negara itu banyak yang bisa digunakan oleh, nah ketika ditarik ke negara, maka negara punya kemampuan. Yang tadinya katakan cuma di satu kementerian, dia bisa dideploy ke kementerian lain. Yang tadi cuma di satu daerah, dia bisa dideploy ke daerah yang 3T, terdepan, terluar, termiskin. Tentu dengan memberikan insentif. Jadi menjadi lebih lentur, lebih apa, dan itu benar-benar mampu mencapai optimal ya? Dan target 8% pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Katakan pemerintah sekarang pengen swasembada pangan, swasembada energi, sama ekonomi tumbuh. Ya udah, optimalkan 6 juta ASN yang semuanya pusat ini, kasih gaji yang cukup, awasi dengan baik, kinerja dengan baik, saya yakin kok. Kita tuh 6 juta itu tidak sembarangan Nadia. Tinggal ayo deploymentnya, pengoptimalannya harus optimal. Harusnya semua pemerataan sesuai dengan undang-undang ASN ya. Iya. Kalau semua yang berada di dalam undang-undang itu memiliki hak dan kewajiban. 6 juta itu kan ngurus hampir 300 juta gitu loh. Kalau Bapak ingat, waktu di podcast sebelumnya dengan Bapak menyampaikan, ya udah yang penting masuk gerbong dulu, betul, nanti ditata. Yang banyak bertanya, kapan natanya? Iya. Nah, kemarin kita flashback di podcast sebelumnya dengan Bapak. Bapak menyampaikan, udah yang penting kita masuk gerbong dulu. Betul. Kita setelah itu baru ibaratnya nanti penataan. Kita cari gerbong-gerbong mana yang belum sesuai. Karena kan kalau kita ingat adalah ada yang S1 tapi SMA dan yang lain-lainnya. Gimana Pak? Setuju dan wajib kita lanjutkan. Kan dulu kita pakai metafora kereta udah mau berangkat nih. Kita belum ada nomor tempat duduk, udah masuk dulu. Nah di dalam nanti baru kereta jalan kita rapikan. Karena sudah jalan. Dan karena itu perapian wajib dijalankan. Karena itu kita lagi mendesak Kementerian Pan-RB segera mengeluarkan permen untuk penataan P3K yang baru nih. Sudah mulai, kami sudah dapat draftnya, akan segera dilaksanakan. Dan memang bahasanya gini, kita kan ke hampir 600-an kementerian lembaga itu kan. Nah itu lagi ditata ulang. Semuanya kami ingin menyegerakan, tetapi kadang-kadang kata Kemen Pan-RB, Pak, kalau kita terburu-buru nanti akan ada aturan yang itu mengikat teman-teman sendiri. Nah tapi kami tetap desak biar segera aturan penataannya itu jalan. Karena dengan salah satu sifat ASN yang sekarang itu seamless. Mereka bisa naik, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa mendapatkan banyak. Ya, termasuk yang kami bilang dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu, dari penuh waktu ke PNS-nya dibuka juga biar lebih mudah lagi gitu untuk bergeraknya. Jangan menganggap teman-teman P3K itu minta maaf pekerja golongan rendah. Tidak. Banyak mereka yang profesional, banyak mereka yang punya kapasitas. Nah tentu sekalian titip Nadia, teman-teman P3K jangan cuma sibuk gimana kita bisa naik posisi, naik jabatan, jangan. Sibuklah selalu meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kualitas diri, menjaga integritas, kontributif, prestatif, sehingga dengan kelihatan loh, wah ini P3K kita tidak kaleng-kaleng lah. Gitu. Kayak guru nggak bisa lagi dengan pola kayak dulu ya. Sekarang dengan Google udah ketahuan semua informasi, nggak perlu ngajarin itu, tapi critical thinking, membuat anak-anak punya keterampilan kreativitas, berkolaborasi, public speaking yang baik, komunikasi yang baik, kan 3C itu kan. Itu menjadi nilai dan plusnya. itu gurunya harus tumbuh berkembang. Yes, gitu. berarti